Wake up! Time to Halo, selamat datang teman, selamat datang di channel Alrandi. Kali ini kita akan membahas tentang grup band favorit saya, yaitu Guns N' Roses. Mari kita mulai. Berawal pada tahun 84 di Los Angeles, California. Tinggallah dua sahabat, yaitu Iggy Stradlin dari band Hollywood Rose dengan Ceci Richard dari grup band LA Guns. Suatu malam, Richard bertanya kepada Stradlin, apakah Stradlin mempunyai kenalan seorang vokalis, karena LA Guns baru saja memecat vokalis mereka. Lalu Iggy menawarkan vokalis dia, yaitu Axl Rose. Lalu jadilah Axl menjadi vokalis LA Guns. Setelah beberapa lama berjalan, ternyata Axl juga bermasalah dengan manajemen LA Guns, sehingga Axl dipecat. Berhubung mereka tinggal satu kosan, mereka mendeklarasikan bahwa grup ini tidak boleh bubar. Grup ini harus terus berjalan. Lalu pada tanggal 26 Maret tahun 85, mereka manggung untuk pertama kalinya. Gabungan antara dua band, yaitu Hollywood Rose dan LA Guns present Guns N' Roses. Dan pertunjukannya sukses besar. Namun setelah perjuangan selesai, ternyata basis mereka, Ole Bay, dipecat dan digantikan oleh Duff McKagan. Begitupun dengan Stacey Richard yang bermasalah dengan Stradlin, karena Stradlin membawa teman dia yang merupakan seorang gitaris juga, yaitu Slash. Lalu Stacey Richard keluar dari Guns N' Roses. Setelah Stacey keluar, drummer mereka pun ikut keluar. Lalu kekosongan ini diisi oleh Steven Adler. Tanggal 4 Juni tahun 85, klasik line-up dari Guns N' Roses terbentuk dengan posisi Iggy Stradlin sebagai rhythm, Steven Adler sebagai drummer, Axl Rose sebagai vokalis, Duff McKagan sebagai bassis, dan Slash sebagai lead gitar. Pada bulan Maret tahun 86, mereka menandatangani kerjasama dengan Geffen Records dengan bayaran $75.000 US, dibayar di muka. Sebenarnya mereka mempunyai kesempatan untuk mendapat bayaran lebih besar, tapi mereka menolaknya karena di tempat lain mereka tidak diberi kebebasan seperti Geffen Records memberi mereka kebebasan. Setahun setelah tanda tangan, tepatnya pada tanggal 21 Juli tahun 87, lahirlah album pertama mereka, yaitu Appetite for Destruction. Di dalam album ini terdapat lagu-lagu seperti It's So Easy, Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, Paradise City, Night Train, dan lain sebagainya. Pada bulan September, mereka melepas It's So Easy di pasar UK, tapi hanya menempati nomor 84 di UK Single Chart. Pada bulan Oktobernya, mereka merilis Welcome to the Jungle di pasar US, tapi hasilnya pun sama, tetap jeblok. Setahun berlalu, dan album GNR tetap tidak beranjak kemana-mana. Lalu manajer GNR mengkontak petinggi Geffen Records untuk membantu membuat band ini agar berhasil. Lalu David Geffen sebagai petinggi Geffen Records menelpon petinggi MTV agar mereka bisa memasukkan atau menyelipkan satu saja video klip dari Guns N' Roses. Dan MTV pun menyetujuinya. Hanya satu kali di jam 4 subuh hari Minggu. Tapi satu kali itu pun sudah cukup untuk para penggemar rock mengetahuinya. Alhasil, siang harinya banyak request yang datang ke MTV meminta lagu Welcome to the Jungle diputar. Karena booming, lagu Welcome to the Jungle dijadikan OST Deadpool pada tahun 88. Lalu GNR merilis single kedua mereka, yaitu Sweet Child O' Mine.
Lagu ini meledak di pasaran. Lagu ini menjadi nomor 1 pada musim panas tahun 88 di Amerika. Lagu ini pun menduduki peringkat nomor 1 di berbagai belahan negara di dunia. Lagu ini merupakan satu-satunya lagu Guns N' Roses yang menduduki nomor 1 di Billboard Top 100. Setelah Sweet Child O' Mine sukses, maka GNR merilis ulang Welcome to the Jungle, dan kali ini berhasil menduduki peringkat nomor 7 di chart Amerika. Begitu juga dengan Paradise City yang berhasil menduduki peringkat nomor 5 di chart Amerika. Secara keseluruhan, album Appetite for Destruction menjadi album yang menduduki nomor 1 di Billboard 200. Penjualannya mencapai 30 juta kopi dan merupakan penjualan album perdana terbaik di Amerika pada masanya. November tahun 88, GNR mengeluarkan album kedua mereka, yaitu Lies. Album ini menempati nomor 2 di US Chart, dan lagu mereka Passion menempati nomor 4 di US Chart. Ada juga You Are Crazy, You Still Over, One in a Million. Di tahun ini, GNR mendapatkan predikat The Most Dangerous Band in the World karena dalam beberapa konser mereka terjadi keributan di sana-sini yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia. Tahun 1990, tepatnya pada tanggal 11 Juli tahun 1990, Steven Adler dipecat karena ketergantungan obat-obat terlarang. Kekosongan ini diisi oleh Matt Sorum, diikuti oleh Dizzy Reed setelahnya. Periode puncak Guns N' Roses. Ini merupakan periode keemasan dari Guns N' Roses, di mana Use Your Illusion 1 dan Use Your Illusion 2 dilahirkan. Album ini merupakan album yang membuat nama mereka semakin terkenal. Dari Use Your Illusion 1 terdapat beberapa lagu yang sangat kita kenal, seperti Don't Cry, Live and Not Die, Right Next Door to Hell, November Rain, Garden of Apes, Bad Apples. Sedangkan dari Use Your Illusion 2 terdapat lagu seperti Civil War, Yesterday, Knocking on Heaven's Door, Strange, You Could Be Mine, dan lain sebagainya. Penjualan Use Your Illusion 1 pada minggu pertamanya saja 685.000 keping. Sedangkan Use Your Illusion 2 penjualan pada minggu pertamanya 770.000 keping, yang membuat total penjualan mereka kedua album ini adalah 35 juta keping. Use Your Illusion Tour. Tour ini memakan waktu 28 bulan di 192 kota di 27 negara, yang menjadikannya the longest tour in rock history pada masanya. Tanggal 2 Juli tahun 91 di St. Louis terjadi baku hantam antar Axl dengan fans, di mana alhasil Axl meninggalkan panggung diikuti oleh personel lainnya. Setelah mereka meninggalkan panggung, para penonton rusuh yang menyebabkan kerusakan di mana-mana. 7 November tahun 91, mereka konser di Jerman. Hal serupa pun hampir terjadi, yang membuat Iggy Stradlin mengundurkan diri dari Guns N' Roses. Kekosongan posisi Iggy diisi oleh Gilby Clarke. Sepulangnya dari tour Use Your Illusion tahun 1992, nama GNR lebih besar dari sebelumnya. Mereka mendapat panggilan untuk manggung di mana-mana. Axl minta para promotor untuk menjadikan band Nirvana sebagai band pembuka mereka. Tetapi Kurt Cobain says no. Konser legendaris, konser Guns N' Roses dan Metallica dalam satu panggung. Konser ini dimulai tanggal 17 Juli tahun 92. Konser ini banyak menuai kesuksesan dan juga banyak menuai kerusuhan. Tanggal 8 Agustus tahun 92 di kota Montreal terjadi kerusuhan besar yang berawal dari arena konser melebar ke jalan-jalan di kota Montreal.
Berlanjut dengan Hetfield yang iseng membacakan isi rider Axl untuk setiap manggungnya. Rider adalah permintaan Axl yang harus dipenuhi setiap kali manggungnya. Axl pun marah, lalu menyebut Hetfield stupid little cocksucker. Lalu Hetfield mengatakan bahwa dia dan Metallica tidak bisa mentoleransi sikap Axl yang buruk. Intinya adalah dua band ini tidak bisa disatukan dalam satu panggung. Buenos Aires, Argentina, 17 Juli 1993 merupakan kota terakhir dari rangkaian tur besar Use Your Illusion. Konser terakhir ini juga menandakan berakhirnya Matt Sorum, Gilby Clarke, dan Slash dalam acara live music. Album selanjutnya dari Guns N' Roses adalah The Spaghetti Incident. Album ini dirilis tanggal 23 November tahun 1993. Penjualan pada minggu pertamanya mencapai 190.000 keping. Dalam album ini terdapat lagu-lagu seperti Since I Don't Have You, Ain't It Fun, Attitude, dan lain sebagainya. The Spaghetti Incident merujuk kepada obat-obatan terlarang milik Steven Adler yang dinamakan spaghetti. Periode tahun 94 sampai 99. GNR merilis single Sympathy for the Devil. Awalnya, single ini ditujukan untuk Rolling Stone, tapi di kemudian hari dijadikan single. Mei 95, Gilby Clarke dipecat oleh Axl. Lalu masuklah teman masa kecil Axl, yaitu Paul Hughes Tobias. Dalam periode ini, GNR dalam usaha membuat sebuah album. Lalu Slash menawarkan It's 5 O'Clock Somewhere. Album ini ditolak oleh Axl karena menurut Axl sangat tidak bagus. Di kemudian hari, album ini dibawa oleh Slash ke Snake Pit untuk dijadikan album mereka dan sukses. Agustus 95, Axl keluar dari band dan membawa nama GNR bersama dia. Slash tercengang, kalau nama GNR sudah dibawa, lalu saya di sini untuk apa? Akhir Oktober 96, Slash pun resign. Kekosongan posisi lead gitar diisi oleh Robin Fink pada Januari tahun 97. Bulan April tahun 97, Matt Sorum dipecat. Lalu pada bulan Agustusnya, McKagan resign. Axl mengaudisi banyak musisi, salah satunya adalah Josh Freese. Josh Freese masuk menggantikan Matt Sorum, dan Tommy Stinson masuk menggantikan Duff McKagan pada tahun 98. Formasi Guns N' Roses pada Desember tahun 98 adalah Axl Rose vokal, Tommy Stinson bass, Josh Freese drum, Robin Fink gitar, Walter Bass gitar, Dizzy Reed keyboard, dan Chris Pitman multi-instrumentalis. Pada tahun 99, tepatnya bulan November, Geffen Records mengeluarkan album Guns N' Roses Live Era 87-93. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan di mana pihak Guns N' Roses belum menelurkan satu album pun dalam 5 tahun. Album ini berisi lagu-lagu dari konser-konser Guns N' Roses tahun 87-93. Periode tahun 99 sampai 2008. Pembuatan album Chinese Democracy. Dalam periode pembuatan Chinese Democracy, pada tahun 99, Josh Freese resign, diikuti oleh Robin Fink juga resign. Kekosongan ini diisi oleh Brian Carroll alias Buckethead, dan posisi Josh Freese digantikan oleh Brian Brain Mantia. Walaupun Robin Fink kembali ke Guns N' Roses pada akhir tahun 2000 untuk menemani Buckethead. Guns N' Roses melakukan tur Amerika dan Eropa pada tahun 2001-2004. Diawali di Vancouver, di mana Guns N' Roses terlambat datang sehingga menyebabkan kerusuhan. Para penonton marah, para fans marah, dan merusak area konser. Begitu pula di kota Philadelphia. Kerusuhan pun terjadi karena GNR
gagal datang. Untuk menandingi The New GNR, maka Slash, Duff Easy, dan Sorum membuat grup band baru, yaitu The Project Reloaded, hingga pada akhir tahun 2004 lahirlah Velvet Revolver. Kembali ke GNR, pada Mei tahun 2004 di Rock in Rio Lisboa, Buckethead mengajukan resign. Pada bulan Mei tahun 2004, Geffen Records kembali mengeluarkan album Guns N' Roses Greatest Hits. Album ini sukses di pasaran dengan 3 platinum. Namun, album ini ditentang oleh para personil GNR, baik yang baru maupun yang lama. Hal ini dibawa ke pengadilan. Namun, para personil GNR kalah karena Geffen Records mempunyai kontrak di mana dalam 10 tahun GNR gagal melahirkan satu album pun, sehingga Geffen Records berhak mengeluarkan The Greatest Hit of Guns N' Roses. Berlanjut kepada pembuatan album Chinese Democracy, pihak Geffen Records merasa dirugikan oleh pihak GNR, sehingga melepaskan kepengurusan pembuatan album Chinese Democracy sepenuhnya kepada pihak GNR. Lalu, Axl dan personel lainnya mengeluarkan biaya sebesar $13 juta untuk pembuatan album Chinese Democracy. Ini merupakan the most expensive rock album ever produced. Pada Februari tahun 2006, demo lagu Better, Catcher in the Rye, IRS, There Was a Time bocor di internet. GNR pun marah dan meminta para fans untuk menutup atau memblok di situs-situs mereka. Pada tahun 2006, GNR tidak memiliki seorang lead gitar. Maka masuklah Ron Thal untuk menggantikan posisi Buckethead, diikuti oleh Frank Ferrer yang mengisi posisi drummer. Pada tanggal 23 Februari tahun 2007, rekaman Chinese Democracy selesai dibuat. 22 November tahun 2008, album Chinese Democracy dirilis ke pasaran. Album yang memakan biaya pembuatan sebesar $13 juta ini rupanya tidak disambut baik oleh pasar. Album ini secara keseluruhan hanya menghasilkan atau hanya menjual sebanyak 261.000 keping. Ini adalah album terburuk dari GNR. Memasuki periode 2009, Guns N' Roses memulai tur Chinese Democracy-nya. Di salah satu interview dengan majalah Billboard, Axl pernah ditanya mengenai kemungkinannya untuk kembali reuni bersama Slash. Lalu Axl menjawab, "Not in this lifetime." Karena Axl berkata, sepertinya salah satu dari mereka akan mati duluan sebelum reuni itu terjadi. Pada Maret tahun 2009, tur Chinese Democracy dimulai. DJ Asba masuk pada periode ini. Pada tur Chinese Democracy ini, GNR kembali kepada tabiat lamanya, yaitu selalu terlambat. Kali ini, bahkan sampai sejam lebih mereka bisa terlambat, yang membuat penonton menjadi rusuh di mana-mana. Namun ada kabar gembira, karena pada konser di Stadium O2 London, tanggal 4 Oktober tahun 2010, Duff McKagan kembali bersatu dengan Guns N' Roses. Pada tanggal 7 Desember tahun 2011, Guns N' Roses dinominasikan untuk masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. Lalu beberapa hari sebelum acara inaugurasinya, tepatnya pada tanggal 11 April tahun 2012, Axl menolak untuk datang dan mengatakan bahwa itu adalah aneh. Berikut adalah potong-potongan dari pidato para personil GNR. I'm so honored to have met these guys in those rank back alleys in Hollywood, and we learned how to write songs together, and we created brutality and beauty and told the truth all at once. But we were writing these songs for ourselves. We had no audience, and we played our first gigs, and suddenly we had people showing up to see us play.
as we progressed, more and more fans came, and they were relating to these songs. I don't know if they were relating to us so much, but the songs spoke to them. I don't know if it matters who's here tonight, because it's about the music that band created. But I do want to thank the Rock and Roll Hall of Fame for this acknowledgement. But yeah, most importantly, I want to thank the fans, because the fans are the ones that made it possible for us to get together tonight. The fans have been there since the beginning. We've got new fans that have never seen the original lineup, and they're still rooting for us. But I also... That's more than I've ever heard Slash talk in his entire life. I was originally in a band called The Cult. When these two knuckleheads showed up at a gig, Slash and Duff, as a joke, I said to my girlfriend at the time, I said, hey, maybe I could play with those guys someday. And I'm at my mom's house, because at the time I had no money, and I was basically a vagabond, sleeping on couches and things, but I got a call from this guy. My mom comes to my room, and she says, there's a guy on the phone named Swash or Slush or... So I pick up the phone, and he says, Matt, this is Slash. And I'm like, yeah, what's up? He says, we had to kick our drummer out for doing too many drugs. I said, how the fuck is that possible in Guns N' Roses? You know, all I wanted was to play in a rock and roll band, and now I'm at the Rock and Roll Hall of Fame. That is just fucking crazy. Thank you very much, and thank you to the fans. We love you. Pada tahun 2012, tur Chinese Democracy sampai juga ke Jakarta, Indonesia. Banyak dari personil Guns N' Roses tidak cocok dengan perilaku Excel, yang menyebabkan DJ Asba resign, diikuti oleh Ron Saul, diikuti pula oleh Tommy Stinson. Tapi kabar baiknya adalah, pada tanggal 29 Desember tahun 2015, Slash bersedia bergabung kembali dengan Guns N' Roses. Not in This Lifetime Tour. Pada tanggal 26 Maret tahun 2016, Guns N' Roses mencanangkan untuk konser Not in This Lifetime. Sebelumnya, Melissa Reese bergabung ke dalam GNR menjadi second keyboardist. Tur ini dimulai tanggal 8-9 April di T-Mobile Arena. Dan sekali lagi, dalam tur ini, GNR mendatangi Indonesia, tepatnya pada tanggal 8 November tahun 2018 di Jakarta. Pada akhir Desember tahun 2018, pendapatan kotor Guns N' Roses dari tur Not in This Lifetime mencapai 563,3 juta US dollar. Ini merupakan rekor terbaik keempat sepanjang sejarah. Memasuki masa pandemi tahun 2020, Slash diinterview mengenai album baru Guns N' Roses. Slash hanya mengatakan, "Stuff is happening." Itu yang menandakan bahwa mereka sedang mengerjakan album baru mereka. Mari kita tunggu teman-teman. Semoga album kali ini menjadi album terbaiknya GNR sepanjang masa. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga video berikutnya lebih baik lagi untuk membantu teman-teman mendapatkan informasi